Kenalin, nama aku Jessica Sihite dengan NIM 125-1400883 dari kelas Praktikum ASD RB. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu materi yang menjadi tugas juga dalam Praktikum ASD RB, yaitu struktur data pohon dan analogi pohon keluarga. Baiklah teman-teman, dalam video saya ini saya akan membahas tiga konsep utama. Yang pertama itu adalah konsep pembahasan inti dari soal atau konsep dari tree itu sendiri, konsep dasar. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana kodenya akan diimplementasi dalam platform yang saya pilih yaitu online GDB. Yang selanjutnya adalah output yang akan saya demokan bersama teman-teman untuk kita pelajari bersama. Oke, langsung saja kita membahas soalnya. Nah, berikut diberikan soal. Deskripsi skenario. Sebuah program akan membangun pohon silsilah keluarga sederhana. Setiap simpul menyimpan satu karakter yang mempresentasikan inisial nama anggota keluarga. Struktur pohon yang harus dibangun adalah sebagai berikut. Dalam ini adalah contoh output yang diharapkan dari tugas kita itu adalah yang pertama, A itu menjadi kakek atau nenek atau akarnya, B dan C menjadi parent-nya, D, E, dan F ini menjadi child-nya, dan G ini menjadi cucunya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan maksud dari istilah-istilah ini semua di dalam representasi graf, representasi tree. Apa itu binary tree? Binary tree adalah struktur data hierarki, di mana semua node-nya itu teman-teman, satu node hanya punya maksimal 2 anak, namun satu anak boleh, yaitu anak kiri dan anak kanan, namun boleh anak kiri saja dan juga anak kanan saja. Setiap relasi dalam binary tree mencerminkan relasi dalam keluarga. Ada orang tua yang disebut parent, ada anak atau child, ada saudara kandung, hingga keturunan. Nah, yang pertama kita akan membahas node root atau akar yang disebut juga sebagai leluhur utama. Nah, pada soal kita tadi teman-teman, yang menjadi akarnya adalah node si A. Nah, root adalah node A, satu-satunya node tanpa parent, titik awal dari seluruh pohon. Yang menjadi titik dari awal sebuah pohon tadi itu kan relasi A, makanya dia disebut sebagai rootnya. Nah, dalam analogi keluarga, kakek atau nenek tertua yang menjadi asal dari seluruh keturunan. Nah, teman-teman, nanti juga kita akan belajar nih kedalaman. Kedalaman itu dihitung dari atas. Di sini A itu mempunyai kedalaman 0, B dan C itu kedalamannya 1, D, E, dan F kedalamannya 2, serta G kedalamannya 3. Sehingga A itu kedalamannya 0. Sebenarnya itu teman-teman cukup diingat aja dengan ini teori permukaan laut itu kan di atas tuh kedalamannya ya belum ada gitu kan, makin ke bawah makin dalam. Nah seperti itu teman-teman. Nah adapun hubungan parent dan child atau orang tua dan anak dalam tree. Nah orang tua itu seperti ini yang direpresentasikan oleh B tadi, dia itu punya anak kiri D dan punya anak kanan E. Node B adalah parent dari node D dan E. Setiap garisnya ini atau edge yang menghubungkan node ke bawah menunjukkan relasi ini. Node B parent dari D dan E, node D-nya itu left child, dan node E itu right child. Setiap node, kecuali root, pasti punya tepat satu parent. Seperti dalam keluarga, setiap anak memiliki satu orang tua langsung. Ada juga istilah siblings atau saudara kandung. Saudara kandung itu terjadi ketika mereka memiliki orang tua yang sama. Node B dan C adalah sibling. Keduanya merupakan anak langsung dari node A. Nah, ini teman-teman. B sama C ini merupakan sibling dari A. Lalu D dan E juga sibling dari B. Namun, apakah E dan F adalah sibling? Tidak, teman-teman, karena mereka berbeda orang tua. B dan C itu kan berbeda, sehingga mereka itu dikatakan beda orang tua. Makanya status mereka dalam dalam pohon ini adalah sebagai sepupu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada juga istilah lymph nodes atau anggota termuda. Nah, lymph nodes itu sebenarnya apa?
Leaf nodes itu maksudnya semua jenis node yang nggak punya anak lagi. Misalnya node D, anak kiri dari B tidak memiliki anak. Node F, anak kanan dari C yang nggak punya anak. Dan node G, anak kanan dari B. Ini teman-teman. Jadi di sini yang nggak punya anak itu D, atau disebut dengan daun juga, F, dan juga G. Makanya mereka disebut sebagai daun atau leaf. Nah, ini teman-teman merupakan salah satu teori dalam tree ya, bahwa kalau dalam struktur data pohon itu sebenarnya bukan kayak pohon pada umumnya. Bagian-bagiannya sama tapi bentuknya beda. Kalau pohon itu kan akarnya di bawah, tapi kalau struktur data akarnya di atas dan daun itu di bawah, gitu teman-teman. Nah, seperti inilah struktur lengkap pohon binar A hingga G yang akan kita implementasikan dalam sebuah kode. A-nya sebagai root, B-nya sebagai anak anak kiri, C-nya sebagai anak kanan. Nah, B tadi punya anak lagi, D sebagai anak kirinya dan E sebagai anak kanannya. Sedangkan C cuma punya anak kanan yaitu F. Nah, E punya anak kanan lagi G. Status A ke G itu sebagai cicit, B ke G sebagai cucu, E ke G sebagai orang tua dan anak. Status B dengan C itu sebagai siblings, namun status E dengan F sebagai sepupu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman analoginya. Nah, ada pula yang harus kita pahami nih teman-teman. Misalnya itu adalah kedalaman tadi. Bahwa kedalaman itu berada di level 0, dimulai dari level 0 atau akarnya. Nah, dari atas ini 0, B dan C ini 1, D, E, dan F ini 2, serta kedalaman G adalah 3. Kemudian ancestor dan descendant. Semua node di atas suatu node adalah ancestornya. Semua node di bawahnya adalah descendantnya. Sehingga A ini adalah ancestor dari B, C, D, E, F, G. Coba ditanya, ancestor dari G apa? Ya D, ya A, B, C, D, E, F. Descendant dari A apa? B, C, D, E, F, G. Seperti itu teman-teman analoginya. Nah, adapun ini hack tinggi pohon. Jumlah edge atau jumlah sisi terpanjang dari root ke left. Pada pohon ini tingginya adalah 3. Katanya dari root ke left, berarti dimulai dari atas ke bawah. Tingginya dari 0, 1, 2, 3, sehingga tinggi dari pohon ini adalah 3. Sama seperti level atau kedalaman ya, cara ngitungnya. Dan ada juga subtree. Nah, subtree ini teman-teman, ini kan sebuah pohon besar nih, A sampai G. Tapi sebenarnya mereka ini tuh mempresentasikan pohon kecil masing-masing yang membentuk menjadi sebuah pohon besar. Misal A itu adalah sebuah pohon, B juga sebuah pohon, C juga sebuah pohon, D sebuah pohon, E, F, begitu juga dengan G. Lalu A ini juga sebenarnya A dengan B dan C itu adalah sebuah pohon sub pohon lagi. B, D, dan E itu sebuah pohon lagi. C dengan F sebuah pohon lagi. E dengan G sebuah pohon lagi. Dan pohon terakhir yang menjadi suatu keseluruhannya adalah A sampai G. Jadi pohonnya itu bukan cuma satu di sini teman-teman. Kalau disuruh hitung A 1, B 2, C, D, E, F, G. 6, 7. Udah 7. Tambah A, B, C-nya ini 8. Berarti B, D, E ini 9. C, F 10. E, G-nya 11. 11. Baru keseluruhannya 12. Nah, adapun ringkasan yang harus kita hafal, root itu leluhur utama, seperti tadi, parent ke child itu hubungan orang tua dan anak, sibling itu saudara kandung, yang satu orang tua, dan leaf itu adalah anggota termuda yang nggak punya keturunan. Baiklah teman-teman, kiranya sekianlah representasi awal kita mengenai soal yang akan kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi kode yang kita bahas untuk menyelesaikan persoalan ini. Yuk, langsung aja kita ke kodenya. Baiklah teman-teman, setelah mempelajari visualisasi dari pohon keluarga yang telah kita lakukan, kita akan melanjut dengan implementasi kodenya, di mana kita akan belajar untuk membuat suatu struktur data berbentuk pohon tersebut dengan konsep yang kita tentukan. Nah, pertama, kita
gunakan include IOStream untuk menerima fungsi chain dan count agar dapat menggunakan fungsi input dan output. Selanjutnya, kita gunakan fungsi using namespace std agar kita tidak melakukan std berkali-kali. Jadi, kita akan efisiensi kodenya, di mana di depan-depan kodenya, kita nggak perlu tulis std berkali-kali, cukup di atas untuk kita deklarasikan secara global. Nah, teman-teman, codingannya ini telah saya bagi dalam beberapa bagian, sepertinya 5, dan kita akan membahas satu persatu untuk detailnya. Nah, pertama kita akan membahas dari type definition. Type definition ini, teman-teman, adalah definisi tipe data. Dia menjadi fondasi dari semua program kita. Bayangin, misalnya kita lagi merancang kotak yang akan mewakili setiap orang dalam silsilah keluarga. Nah, kita itu bikin dulu nih kotaknya buat menampungnya. Nah, yang pertama kita gunakan type def char type. Nah, kenapa pakai char? Nah, tujuan dari baris ini, teman-teman, untuk menentukan jenis data apa yang disimpan di setiap simpul. Nah, di sini karena kita menggunakan karakter, kan anggota keluarga tadi itu kita wakilin tadi divisualisasi dengan A, B, C, D sampai G kan. Nah, jadi kita itu menggunakan tipe data char. Sedangkan kalau misalnya kita mau berupa angka, bisa aja kita ganti menjadi ininya. Charnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan type def struct not addr not. Nah, fungsinya itu apa? Dan type def addr not bin3. Nah, tujuannya ini, teman-teman, tujuan baris ini adalah untuk membuat nama alias pada pointer kita. Maksudnya gimana? Nah, addr not ini adalah alamat memori atau pointer yang menunjuk nanti ke simpulnya. Pointer yang menunjuk ke sebuah simpul. Nah, sedangkan bin3 ini, teman-teman, dia itu juga sebenarnya pointer, tapi kita kasih nama bin3 supaya saat membaca kode, kita tahu bahwa variabel tersebut mempresentasikan akar atau rootnya dari sebuah pohon binar. Nah, kita sudah selesai pada type def char info type def struct not, type def addr bin3. Nah, selanjutnya kita akan membuat struct nih. Struct apa yang kita buat? Struct yang kita buat adalah struct not. Nih. Nah, struct not ini, teman-teman, akan mendefinisikan struktur fisik dari satu simpul atau satu orang tadi. Nah, satu orang itu punya 3 bagian. Nah, yang pertama, dia tuh punya info type info. Ini tuh identitas dia, identitas si simpul itu. Disitulah tersimpan namanya mungkin atau inisial anggota keluarganya. Nah, kalau addr not left ini artinya dia tuh punya pointer ke anak sebelah kiri. Misalnya dia seorang orang tua, dia tuh punya garis panah ke kiri. Dan addr not right ini artinya dia punya pointer ke arah sebelah kanan. Atau misalnya dia seorang orang tua dan dia punya anak sebelah kanan, nanti kan ada kan panah kanan. Nah, itulah kita gunakan pointer addr right ini. Nah, jadi teman-teman, bagian ini tuh sangat krusial ya buat menggunakan pointer. Dengan pointer, struktur pohonnya itu nanti bakal bersifat dinamis. Maksudnya gimana? Nah, kita bisa nambah atau ngapus anggota keluarganya kapan aja tanpa harus pesan ukuran memori yang tetap di awal. Nah, setiap simpulnya di sini terhubung dengan memory left dan memory right yang membentuk hierarki orang tua dan anak. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simpul elemen yang kedua. Nah, pada bagian kedua ini, teman-teman, kita ini sebenarnya sangat sederhana, tapi fungsinya sangat vital nih untuk buat kode kita bersih. Nah, maksudnya define itu apa sih? Nah, define itu adalah perintah prosesor. Nih, aku bikin ya. Define adalah perintah preprosesor yang gunanya
untuk mengganti teks dengan teks lain sebelum program dijalankan. Nah, jadi dia itu akan mengganti teks dengan teks yang lain sebelum program itu dijalankan. Bayangkan misalnya seperti shortcut atau nama panggilan agar kita nggak perlu manggil namanya panjang-panjang gitu. Nah, define akar pinfo artinya tujuannya itu buat ngakses data atau inisial yang ada di simpul si P. Nah, untuk akses data yang ada di simpul P. Nah, sementara define right P pointer right itu adalah buat akses anak yang di sebelah right, sebelah kiri dan sebelah kanannya teman-teman. Untuk akses anak yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, lalu di define nil null ini kita gunakan buat alias untuk null. Maksudnya gimana? Nah, dalam konsep pohon biner yang tadi kita sudah pelajari di implementasi, nil itu berarti kosong atau tidak ada hubungan. Kita gunakan kata nil supaya sesuai dengan modul kita, karena kita harus menggunakan variabel yang telah kita pelajari sama-sama di kelas. Jadi, ini bisa kita bikin untuk membuat alias untuk nullnya. Oke. Nah, penggunaan makro selektor ini teman-teman, ini tuh dinamakan makro selektor supaya kita itu bisa terapin nih prinsip abstraksi data. Dengan kita gunain akar, kita gunain left, kita gunain right, kita sembunyiin detail implementasi pointer dari kode utama. Jadinya hasilnya nanti kode kita itu lebih mudah dipahami sama user yang bacanya, dan resiko kesalahan penulisan pointer juga bisa kita kurangin dengan menggunakan makro selektor ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ketiga. Bagian ketiga itu tentang deklarasi fungsi dan prosedur. Nah, teman-teman, di sini maksudnya itu gimana ya? Bagian 3 ini dia itu adalah daftar menu atau cetak biru dari semua kemampuan program kita. Di sini kita tuh diberitahu bahwa komputer kita itu fungsi-fungsi ini akan ada meskipun cara kerjanya baru ditulis di bagian bawah. Nanti di bagian bawah itu kan, misalnya kita akan buat bagaimana cara kerja dialog, create empathy itu di bawah, tapi dia tuh bakal bekerja karena kita udah buat di atas, deklarasiin di atas gitu. Nah, adapun jadi sekarang kita cuman bahas sekilas fungsinya aja karena nanti kita bakal bahas detail di bawah. Nah, alloc node ini, dialog ini, dan create empathy ini serta binary tree ini fungsi buat ngapus elemen. Nah, fungsi-fungsi ini bakal bertanggung jawab nih. Fungsi-fungsi ini bakal bertanggung jawab dalam siklus hidup simpul, mulai dari siapin pohon kosongnya, baru itu memesan memori buat orang yang akan masuk atau simpul yang bakal masuk, sampai merakit hubungan antara orang tua dan anak. Ada juga nih fungsi predikat buat pengecekan status, yaitu bool is tree empathy, bool is tree one element, bool is under left, bool is under right, bool is binary. Nah, ini semua teman-teman buat menjawab ya atau tidak dalam true atau false di program kita. Nah, kita menggunakannya untuk bertanya sama program, misalnya, apakah orang ini punya anak, atau apakah orang ini masih kosong. Nah, ini teman-teman penting banget kita gunain ya. Buat apa? Buat cegah program kita error sebelum melakukan operasi yang lain. Nah, tentunya kita juga akan belajar nih bentuk-bentuk penelusuran traversal, di mana penelusuran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pre-order itu tuh akan dilakukan dari root. Kita akan mengunjungi root dulu, kemudian kita mengunjungi left kirinya, subtree kirinya,
Kemudian kita kunjungi subtree kanannya. Bagaimana dengan in order? Nah, in order itu berbeda lagi aturannya teman-teman urutannya. Kita itu mulai dari subtree kiri dulu. Selanjutnya kita kunjungi root-nya. Kemudian kita telusuri subtree kanannya. Nah, lalu bagaimana dengan post order? Nah, post order sendiri juga berbeda teman-teman. Dia itu dimulai dari kiri. Nah, tapi dia nggak ke root. Kayak si in order, dia bakal langsung ke right, ke kanan. Kemudian dia mengunjungi root-nya. Nah, seperti itu. Dan dari penggunaan fungsi ini, nanti kita bakal bahas lanjut lebih lengkap di bawah. Nah, adapun in and be element ini tuh berfungsi untuk analisis dan statistik. Dimana fungsi ini buat ngitung nih teman-teman, buat ngitung. Kita bakal ngitung total orang di sini. Kita juga ngitung anggota tanpa keturunan. Kita juga dan beberapa generasi yang ada di dalam silsilah kita nih. Ada ketinggian yang bakal kita hitung. Nah, di sini tuh ada fungsi del down kiri yang ini. Itu tuh berfungsi buat ngapus anggota yang paling termuda di pohon kita. Jadi dia bakal hapus anggota termuda di posisi yang paling kiri. Hapus anggota termuda di paling kiri. Kemudian ada fungsi print level dan print all down. Fungsi tambahan supaya tampilan program kita nanti lebih rapi dan mudah dibaca seperti yang diminta di output tugas kita. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal masuk ke dalam jantung program kita teman-teman. Dimana kita bakal bahas satu-satu fungsi yang tadi kita udah definisiin secara panjang. Kita bakal bahas algoritmanya di bawah. Nah, pertama itu adalah fungsi alloc node. Maksudnya ini apa? Fungsi bisa kita bilang dengan fungsi lahirnya anggota baru. Lahirnya anggota baru. Nah, logikanya fungsi ini bakal mesan nih tempat di memori new node. Jika berhasil, simpul diisi dengan nama X. Jika berhasil, simpul diisi dengan nama X. Lalu tangan kiri dan kanannya diatur ke nil. Yang ini. Nah, karena dia baru lahir dan belum punya anak nih. Begitu teman-teman. Jadi kiri kanannya itu kosong. Nah, fungsi ini tuh menjadi pintu masuk data ke memori. Kita bakal membuat simpul mandiri yang siap dihubungkan ke dalam pohonnya. Nah, selanjutnya kita punya fungsi dialog node dan create empathy. Nah, logikanya fungsi dialog node ini adalah menghapus simpul dari memori supaya nggak penuh. Menghapus simpul dari memori. Sementara create empathy ini adalah fungsi buat mastiin variabel pohon kita itu dimulai dari keadaan kosong atau nil. Memastikan variabel pohon kita dimulai dari keadaan kosong. Nah, adapun fungsi untuk membuat pohon baru yang terdiri dari akar, sub kiri, dan sub kanan, yaitu kita namakan dengan bin tree. Dimana di sini kita punya parameternya info type A, bin tree L, dan bin tree R. Nah, teman-teman, logikanya, fungsi ini tuh buat membuat simpul baru sebagai akar. Nah, lalu kita tuh langsung pasangin sub pohon L-nya, sub pohon L-nya yang kiri, dan R kanan ke simpul tersebut. Nah, ini tuh fungsi buat membangun teman-teman sebenarnya. Dia tuh bakal terima 3 bahan nih. 1 nama buat akar, dan 2 cabang yang udah jadi tadi itu digabungkan jadi satu kesatuan. Nah, ada lagi nih teman-teman, fungsi cek status atau boolean. Di sini fungsinya itu bakal kembaliin nilai true atau false. Nah, fungsi-fungsi ini tuh tugasnya 2 aja.
kembali nilai true atau false. Di sini misalnya nih, is tree empty? Nih, dia tuh bakal cek apakah pohonnya kosong. Kita bikin ya. Cek apakah pohon kosong. Kemudian is tree one elemen ini bakal digunakan buat cek apakah simpul tersebut sebatang kara. Maksudnya sebatang kara ini adalah nggak punya anak kiri ataupun nggak punya anak kanan. Nah, adapun fungsi ball is owner left adalah atau is owner right ya. Cek apakah orang tua tersebut hanya punya satu anak. Apakah hanya punya, jadi kalau is owner left, apakah dia cuma punya anak kiri gitu. Apakah hanya punya anak kiri, dan yang di is owner right itu apakah hanya punya anak kanan. Lalu ada lagi nih teman-teman, ball is binary. Nah, dia ini bakal cek apakah orang tua tersebut punya dua anak lengkap. Apakah dia dua anak lengkap itu berarti dia punya anak kiri dan punya anak kanan. Cek apakah punya dua anak lengkap. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam fungsi traversal. Fungsi traversal ini lebih harus teliti. Karena kita bakal menelusuri silsilahnya teman-teman. Di sini kita menggunakan teknik rekursi atau memanggil dirinya sendiri. Gunakan teknik rekursi. Nah, misalnya pre-order. Jadi teman-teman, di sini di pre-order ini tadi kan aku udah bilang nih, kalau di pre-order itu yang bakal dikerjakan itu dari mana dulu? Adalah root, baru itu dia ke kiri, kemudian dia ke kanan. Nah, di sini dia tuh bakal akarnya tuh bakal dikunjungin dulu nih di sini. Dia bakal kunjungin akar dulu, cetak. Terus itu dia ke kiri, cetak, baru dia ke cabang kanan. Seperti itu berulang-ulang teman-teman, sampai semuanya itu selesai. Nah, kemudian bagaimana dengan in order? In order itu beda lagi urutannya. Nah, seperti ini. Dia bakal ke kiri dulu, lalu ke akar, kemudian ke kanan. Dia tuh kunjungin dulu nih cabang yang paling terkiri. Kemudian dia kunjungi akarnya, cetak, lalu dia ke cabang yang paling kanan. Dan ini akan berulang hingga pohonnya selesai dan semuanya telah tercetak. Selanjutnya ada lagi void post order. Di mana void post order ini tuh akan melakukan cetak kiri, kanan, kemudian akar. Nah, jadi cabang kiri dan kanan itu bakal diselesaikan dahulu. Di sini, cabang kiri dan kanan bakal diselesaikan dulu, baru terakhir si akarnya. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, ketika fungsi traversal sudah kita pelajari, maka kita akan lanjut ke dalam fungsi statistik atau perhitungan. Nah, di sini terdapat fungsi NB element bin tree. Maksudnya ini buat apa? Buat menghitung orang. Menghitung total seluruh simpul atau anggota keluarga. Jadi, dia tuh bakal menjumlahkan satu atau dirinya sendiri dengan hasil hitungan. Dengan hasil hitungan dari cabang kiri dan juga cabang si kanan. Ibaratnya nih, sensus penduduk, kita hitung satu persatu nih, dari setiap cabang sampai habis. Nah, kedua, kita masuk ke dalam menghitung jumlah daun. NB daun, nah, serta print all daun. Nah, logikanya kita bakal cari nih simpul istri elemen. Jika ketemu maka dihitung sebagai daun anggota tanpa keturunan. Kemudian dia bakal dicetak nama-nama simpul dan daunnya. Nah, ada lagi nih teman-teman untuk fungsi untuk menghitung kedalaman maksimum pohon. Dimana logikanya itu ini.
dia bakal cari jalan terpanjang dari akar ke bawah. Kita bandingin nih tinggi kiri dan tinggi kanan. Kita bakal bandingin nih tinggi kiri dan juga tinggi kanan. Kita ambil yang besar lalu kita tambah 1, seperti itu. Fungsi ini buat nentuin seberapa dalam silsilah keluarga kita. Diukur dari berapa banyak level generasi yang akan terbentuk. Dimana tadi level itu kita udah belajar bersama-sama ya di visual. Kalau level itu dihitung dari atas. Seperti kedalaman juga, gitu teman-teman. Nah, nih kita juga punya nih fungsi buat menghapus daun yang paling kiri di pohon atau void del daun terkiri. Di mana parameternya itu ada bintri P, pointer P, dan juga info type pointer X. Nah, logikanya gini, program bakal terus blok ini. Dia tuh bakal terus ngeblok kiri sampai nemuin simpul yang bener-bener nggak punya anak atau daun. Kalau udah ketemu, simpul tersebut dihapus. Kalau udah ketemu, simpul tersebut bakal dihapus dan alamat di orang tuanya diubah jadi nil karena udah nggak punya anak gitu. Ubah alamat orang tua juga jadi nil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi print level, di mana di sini parameternya adalah bin3p in target level serta in current level. Nah, di sini teman-teman, seperti ini ya, single linked list kemarin di linked list, kita itu kalau mau nampilin berarti kita harus melakukan penelusuran. Nah, kita itu bakal telusurin di pohon sambil bawa angka current levelnya. Nih. Kalau angka tersebut udah sama dengan target level kita, kalau current level udah sesama dengan target level di sini, if current level sama dengan target level, maka yang kita mau itu bakal ngecetak namanya. Nah, fungsi ini teman-teman memungkinkan kita buat lihat siapa aja yang berada di generasi yang sama. Misalnya, siapa aja sih yang berstatus sebagai anak atau cucu gitu. Kalau di pohon keluarga. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian 5 ini, itu tuh kita udah masuk ke dalam main programnya, yaitu terminal utama buat kendali dari program kita. Nah, di sini semua fungsi yang udah kita bahas tadi dipanggil dan dijalankan sesuai keinginan pengguna. Nah, yang pertama, kita tuh akan melakukan inisialisasi dan pembangunan pohon atau bottom up. Di sini, bottom up. Kita bakal lakukan itu. Nah, di bin tree root G ini, kita buat si cucu G. Bin tree. Nah, kita bakal di sini kita bakal buat si cucu G. Buat si cucu G. Kemudian di bin tree E sama dengan tree E nil G ini kita buat E di mana G itu menjadi anak kanannya. Kita buat E di mana G jadi anak kanannya. Ya. Kemudian di root tree ini teman-teman, barulah kita buat akar utama yang yaitu kakek A yang hubungin seluruh silsilah. Kita buat akar A. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman, saya menggunakan perulangan do while. Di sini, saya menggunakan perulangan do while untuk main programnya agar menu program terus muncul di layar sampai pengguna nanti memilih angka 0 di sini, 0. Nah, pilihan pengguna ditangkap menggunakan perintah cin pilihan. Di sini, ketika dia di outputnya akan ditampilkan, maka dia akan muncul menu simulasi silsilah keluarga, di mana pilihan satu itu akan menampilkan struktur pohon. Yang kedua, dia itu akan melakukan preorder traversal atau yang tadi cetak akar kiri dan kanan, kemudian dia itu akan melakukan in order traversal atau cetak
kiri akar kanan, lalu dia ke post order traversal atau cetak kiri, kanan, dan akar. Selanjutnya fungsi kelima itu untuk menghitung jumlah anggota keluarga, fungsi keenam untuk menghitung anggota tanpa keturunan atau daun yang nggak punya cabang lagi, atau anggota paling termuda boleh juga, atau anggota yang nggak punya anak lagi. Ketujuh, kita akan menggunakan fungsi kedalaman silsilah atau yang menggunakan perhitungan level. Yang ke-8, kita akan melakukan fungsi hapus anggota termuda atau daun yang paling kiri. Yang ke-9, kita itu bakal cetak simpul akar, dan kalau pengguna memilih angka 0, berarti dia keluar dan program selesai. Pilihan program akan disimpan pada chain pilihan. Nah, ini teman-teman, case-nya ketika program case satunya ini, ketika pengguna memilih case 1, dia bakal nyampil nih struktur foreign isi silsilah, di mana kakek level 1 itu kakek atau nenek paling atas, level 2 itu orang tua, level 3 itu anak, level 4 itu cucu, si G-nya tadi ya kan. Nah, dan akan menampilkan representasi grafisnya di sini. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng ya. Nah, kemudian kalau misalnya penggunanya milih case 2 nih, dia bakal melakukan nih cetak pre-order akar kiri dan kanan. Kemudian kalau dia memilih case 3, dia bakal lakukan nih cetak traversal in order yang tadi kita udah bahas bagaimana bentukan kodenya. Dia bakal ke kiri dulu, ke akar, dan ke kanan. Selanjutnya case 4, dia tuh melakukan post order kiri, kanan, akar. Case 5, dia bakal ngitung nih jumlah anggota keluarganya berapa, A sampai G itu berapa. Mungkin 6 ya. A, B, C, D, E, F, G, 7. Kemudian case 6, dia tuh bakal hitung anggota tanpa keturunan atau yang paling mudah, yang nggak punya anak lagi lah, yang dia tuh not sama dengan nil gitu. Kemudian case 7 ini bakal ngitung kedalaman. Kedalaman itu sama kayak tinggi dan level ya. Kita hitung dari atas dan kita buat yang paling atas itu 0 atau kakek neneknya tadi. Nah, yang kemudian case 8 ini teman-teman, kita melakukan ini statistik gitu ya. Anggota yang dihapus, pohon setelah penghapusan, pre-ordernya, jumlah anggota sekarang, silsilah sudah gitu. Nah, yang case 9 kita itu bakal tampilkan status simpul akarnya. Nah, kemudian program akan berjalan dengan normal. Baiklah teman-teman, sekian implementasi kodenya. Mari kita coba ke dalam output. Nah, sekarang kita sudah sampai di output programnya. Ketika program kita di running, dia bakal otomatis nih teman-teman, karena kita pakai duel tadi, dia langsung keluarin menu simulasi silsilah keluarga yang berisi 10 menu dengan 0 yaitu keluar. Misal kita pilih menu yang pertama. Saat saya memilih menu 1, nah, program menampilkan hierarki keluarga per generasinya. Bisa kita lihat nih teman-teman, level 1 itu adalah akarnya. Di sini A. Level 2 itu adalah anak dari A-nya, yaitu B dan C. Begitu seterusnya, yaitu level 3-nya anak dari B, D, dan E, anak dari C itu F. Dan level keempat itu yang berisi simpul G. Visualisasi grafis ini membantu kita memvalidasi bahwa simpul D, F, dan juga G ini memang berada di posisi paling bawah atau sebagai daunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita memilih simpul yang kedua? Nah, ketika kita memilih simpul kedua, dia akan melakukan traversal dari akar, kiri, dan kanan. Pengecekan akan dilakukan dari akar, cetak, kemudian kiri, dicetak, lalu kanan dicetak. Nah, kemudian ketika kita melakukan fungsi post in order, ketika kita memilih pilihan menu in order, nah, hasilnya itu akan keluar nih teman-teman, di sini akan muncul hasil dari selektif kita kiri,
akar dan kanan D, B, E, G, A, C, dan juga F. Di sini kita melihat urutan dari sisi paling kiri hingga paling kanan itu tercetak ketika kita melakukan penelusuran yang kita lakukan pada kode tadi. Lalu yang keempat kita pilih menu 4, post order traversal. Post order traversal sendiri akan melakukan pengecekan dari kiri, kanan, dan juga akar. Hasilnya akan menampilkan D, G, E, B, F, C, dan A. Ini tuh menunjukkan semua anak dan cucu itu disebut dulu, baru terakhir adalah leluhur utamanya yaitu A. Kemudian kita pilih nih menu kelima untuk melihat jumlah anggota keluarga. Nah, jumlah anggota keluarga di sini 7 orang dengan fungsi yang menghitung dengan dirinya sendiri teman-teman tadi. Kenapa dia ada 7? Karena sesuai dengan jumlah simpul kita A sampai G tadi. Nah, selanjutnya kita hitung nih, kita gunakan lagi fungsi menu ke-6, yaitu anggota tanpa keturunan atau leaf-nya. Bisa juga tadi kita sebut di kodenya anggota yang paling muda, yang nggak punya cabang lagi, atau yang kita deklarasikan bahwa nilai notnya adalah nil. Nah, yang nggak punya anak lagi itu tadi kan D, G, dan F, sehingga jumlah anggota tanpa keturunan adalah 3 doang, D, G, dan F. Nah, selanjutnya kita gunakan menu 7. Saat saya memilih menu 7, atau melihat kedalaman silsilah, Nah, kedalaman silsilah 4 generasi. Kenapa 4 generasi nih? Kita ulik lagi. Bahwa A tadi itu berada di kedalaman 0. B dan C di 1, D, E, F itu berada di A itu tadi berada di pertama. Level baru itu B dan C itu sebagai orang tua di level yang kedua atau kedalaman kedua. D, E, F itu ketiga, serta G itu yang keempat. Sehingga kedalaman dari representasi grafis kita ini adalah sebanyak 4. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan menu 8. Hapus anggota termuda atau daun terkiri. Seperti kode yang sudah kita pahami tadi, bahwa ketika kita melakukan fungsi hapus anggota termuda, berarti kita akan melakukan penelusuran sampai daun itu benar-benar paling kiri, atau kirinya daun yang paling kiri udah nggak ada lagi. Gitu teman-teman. Nah, ini tuh bagian yang paling teknis ya. Ketika program ini bakal cari daun paling kiri berdasarkan struktur kita, yang paling kiri itu adalah D. Kita klik menu 8-nya. Lihat outputnya itu bakal munculin pesan anggota yang dihapus D. Pohon setelah penghapusan, dia bakal tampilin nih preordernya A, B, E, G, C, F. Udah nggak ada lagi di depannya. Sehingga jumlah anggota sekarang juga bukan 7 lagi, 6. Tinggal 6 karena si D tadi udah dihapus. Nah, terakhir nih. Yang ke-9 itu kita menggunakan menu 9 nih. Cek status akar validasi logika. Di sini menu 9 ini kita gunain buat validasi status simpul akar kita. Karena akar kita adalah A di sini teman-teman. Akarnya A yang punya anak B kiri nih. Akarnya A punya anak kiri B dan C itu kanan, maka status is binary-nya itu bernilai true. Sedangkan status simpul tunggal atau unernya itu bernilai false. Jadi teman-teman, fungsi ini ngebuktiin pohon biner kita itu terbentuk dengan sempurna. Bahwa biner seperti visualisasi yang udah kita pelajarin tadi sebelum kita masuk ke kode, bahwa is biner itu berarti mempunyai 2 anak. Dia boleh kurang, tapi dia nggak boleh lebih. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menjalankan ke-9 program, kita akan memilih program 0 untuk keluar. Karena tanpa kita mengklik ke angka 0, programnya bakal mengulang terus. Karena implementasi kode kita menggunakan dual, dia bakal mengulang terus sampai kita yang memilih untuk berhenti sendiri. Kita pilih keluar. Nah, maka program selesai tanpa error. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah berada di ujung video kita.
Setelah mempelajari tentang bagaimana visualisasi dari pohon itu sendiri, mempelajari bagaimana tugas kita dan membedahnya, mempelajari fungsi-fungsinya dan implementasi kodenya dalam C++ dengan platform GDB, lalu menjalankan outputnya tanpa program error, saya izin pamit undur diri teman-teman. Semoga penjelasan tentang binary tree ini dan analogi pohon dapat membantu Anda dan teman-teman semuanya untuk memahami struktur data yang sangat fundamental ini dengan lebih baik. Saya Jessica Sihite dengan NIM 1251483 mengucapkan terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.